Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Saya sendiri Fatan Mujahid. Saya Uswatun Hasanah. Saya Siti Latifatul Mahmudah. Saya Dwi Bagus Aprianto. Sekarang kita ada di Museum Manusia Purba Sangiran. Yuk kita ikuti ada apa saja sih di dalamnya. Museum Sangiran terletak di Jawa Tengah dan merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Didirikan untuk melestarikan dan memamerkan temuan fosil purba di situs Sangiran, yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Dome Sangiran merupakan peristiwa geologis, yaitu diawali pada 2,4 juta tahun yang lalu. Terjadi pengangkatan gerakan lempeng bumi, letusan gunung berapi, dan adanya masa glasial, sehingga terjadi penyusutan air laut yang akhirnya membuat wilayah Sangiran terangkat ke atas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa formasi, diantaranya yaitu formasi Kalibeng. 2,4 juta tahun yang lalu, pada masa ini Sangiran adalah laut dan rumah bagi beragam jenis siput, kerang, dan ikan. Setelah itu Sangiran menjadi rawa, atau yang disebut dengan formasi Pucangan, 1,8 juta hingga 730.000 tahun yang lalu. Kala itu Sangiran adalah lingkungan peralihan dari laut menuju daratan. Setelah rawa terdapat lembung atau batas yang bernama Greensbank atau formasi Greensbank, 900.000 hingga 730.000 tahun yang lalu. Sangiran beralih menjadi daratan, dibuktikan dengan ditemukannya 3 fosil gajah purba, yaitu Mastodon, Stegodon, dan Elepas. Selanjutnya formasi Kabu, 730.000 hingga 250.000 tahun lalu. Tahun inilah masanya fauna dan Homo erectus Sangiran. Dan yang terakhir formasi Notopuro, 250.000 hingga 11.000 tahun yang lalu. Pada masa ini Sangiran kering dan tandus, hanya sedikit fauna yang sanggup bertahan, seperti kerbau, gajah, dan badak purba. Dari sabana subur berlimpah air, Sangiran beralih menjadi stepa gersang. Setelah mengetahui sejarah Sangiran, kita akan melihat fosil-fosil purba dari fauna hingga manusia yang ditemukan di situs purbakala Sangiran. Yang pertama ada fosil mamalia. Macam-macam mamalia yang ditemukan di Museum Purbakala Sangiran, yaitu yang pertama gajah. Gajah merupakan maskot dari situs Sangiran dikarenakan kelimpahan fosil yang ditemukan di Sangiran. Ada 3 famili gajah yang pernah hidup di Sangiran. Yang pertama yaitu famili Stegodon, berusia 700 hingga 300.000 tahun yang lalu dan hidup pada lapisan tanah formasi Kabu. Yang kedua ada famili Mastodon, jenis gajah purba paling primitif yang ditemukan di Sangiran. Ciri dari gajah jenis ini adalah memiliki 4 gading. Dan yang terakhir filum Elepas, merupakan jenis gajah yang paling modern yang menurunkan gajah-gajah yang hidup pada saat ini. Fosil mamalia selanjutnya adalah Bovidae, yang merupakan famili dari sapi-sapian, yaitu kerbau purba dan banteng purba, yang mana sama-sama hidup pada zaman Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir, atau 1,7 juta tahun yang lalu. Serta antelop. Pada masa Pleistosen, fosil pertama antelop ditemukan oleh Eugene Dubois di Sangiran berupa pangkal tanduk dan gigi geligi. Fosil selanjutnya yaitu Cervidae, yang pernah hidup di Sangiran adalah rusa atau menjangan, serta kijang. Fauna ini hidup melimpah di Sangiran pada masa Pleistosen awal hingga Pleistosen bawah, atau 2,5 hingga 2 juta tahun yang lalu pada lapisan Kabu dan Pucangan. Selanjutnya fosil badak. Berdasarkan letak temuan fosil badak hidup pada lapisan Kabu yang berusia 700.000 tahun yang lalu. Bagian tubuh badak yang berhasil ditemukan di Sangiran adalah fragmen gigi, rahang bawah, dan rahang atas, serta fragmen tulang kaki. Selanjutnya, fosil kudanil. Ada 2 jenis kudanil yang pernah hidup di Sangiran, yaitu Hexaprotodon dan Hippopotamus, ditemukan di Sangiran pada tahun 1998. Selanjutnya ada babi purba yang pernah hidup di Sangiran, yaitu spesies Sus macrognathus, Sus brachynactus, Sus terrari, dan Sus stremi. Temuan fosil babi purba pada lapisan Kabu dengan perkiraan usia 780.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir harimau. Yang pernah hidup di Sangiran adalah harimau spesies Panthera tigris yang hidup pada lapisan Kabu dan Notopuro sekitar 700.000 tahun yang lalu.
Yang kedua, reptil. Para reptil merupakan kelompok reptil pertama yang muncul yaitu pada periode Karbon. Beberapa fosil reptil yang ditemukan di situs purbakala Sangiran yaitu ada 2 spesies buaya Sangiran hidup sekitar 500.000 hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Yang pertama dari genus Crocodylus. Genus ini hidup sekitar 1.800.000 tahun yang lalu di era Pleistosen bawah. Yang kedua dari genus Gavialis. Buaya ini hidup sekitar 7.300 tahun yang lalu, yang berarti ada di era Pleistosen atas. Nah, reptil yang terakhir ada kura-kura laut purba. Kura-kura dari genus Geochelon ini hidup sekitar 2,3 juta tahun yang lalu dari zaman Pliocene, dan ditemukan di Sangiran hanya tempurungnya saja. Yang ketiga, moluska. Fosil moluska yang berasal dari makhluk-makhluk laut seperti kerang, siput, dan gurita yang sudah punah. Moluska adalah filum hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh lunak serta cangkang yang bisa fosilisasikan. Fosil-fosil ini sering ditemukan di berbagai lapisan batuan di seluruh dunia. Setelah mengetahui fosil-fosil fauna purba, kita akan melihat fosil-fosil manusia purba. Yang pertama, Homo erectus. Museum Sangiran di Jawa Tengah terkenal dengan koleksi fosil Homo erectus. Fosil Homo erectus pertama kali ditemukan di Sangiran pada tahun 1934 oleh antropolog Belanda. Fosil yang ditemukan termasuk tengkorak, rahang, dan tulang-tulang lainnya. Spesimen-spesimen ini menunjukkan ciri-ciri fisik Homo erectus seperti tengkorak yang lebih tebal dan tulang dahi yang menonjol. Di situs purbakala Sangiran terdapat 3 tipe Homo erectus. Yang pertama, Homo erectus archaik. Homo erectus yang banyak ditemukan di lapisan Pujangan dan Grensbank memiliki rahang yang besar dan gigi-giginya besar. Rentang kehidupannya 1,8 juta sampai 900.000 tahun yang lalu. Volume otak 870 cc. Kemudian yang kedua adalah Homo erectus tipik, yang fosilnya banyak ditemukan di lapisan kabut Sangiran dengan rahang lebih ramping dan gigi-giginya lebih kecil dibanding dengan archaik. Rentang kehidupan 800.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Volume otak 1000 cc. Yang terakhir adalah Homo erectus progresif. Kapasitas otaknya lebih besar sehingga membuat atap tengkoraknya lebih tinggi dan membundar daripada 2 tipe pendahulunya. Homo erectus tipe ini ditemukan di Blora, Ngawi, dan Sragen. Rentang kehidupan 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Volume otak 1100 cc. Homo erectus dikenal dengan kemampuan mereka menggunakan alat batu yang lebih canggih, termasuk kapak, genggam, dan alat serpi. Mereka juga diduga merupakan manusia purba pertama yang mampu mengendalikan api, yang memberikan keunggulan dalam hal memasak dan perlindungan. Fosil manusia purba selanjutnya adalah Homo floresiensis. Penemuan Homo floresiensis atau manusia Flores di Pulau Flores, Indonesia pada tahun 2003. Spesies purba ini memiliki karakteristik yang unik dan perawakan mungil sekitar 106 cm dan volume otak kecil sekitar 380 cc. Ukuran tubuhnya yang kerdil ini jauh di bawah Homo erectus, Homo sapiens modern, dan bahkan simpanse. Meskipun memiliki dimensi yang tergolong kerdil, manusia Flores menunjukkan beberapa ciri modern seperti proporsi muka, gigi, dan alat kunyah yang menyerupai Homo sapiens. Setelah mengetahui fosil-fosil apa saja yang ditemukan di situs purbakala Sangiran, kita akan melihat sejumlah perkakas yang dibuat dan digunakan oleh manusia purba pada zaman prasejarah. Sejumlah perkakas batu yang telah diidentifikasi oleh para arkeolog sebagai karya manusia purba ditemukan antara lain di Pacitan, Sangiran, Ngandong, Jawa Tengah. Beberapa contoh alat atau perkakas pada masa prasejarah yaitu sebagai berikut. 1. Alat penusuk yang terbuat dari tulang binatang dengan bentuk seperti penusuk. 2. Alat serpi atau flakes merupakan alat kecil yang terbuat dari pecahan batu kecil. 3. Bola batu sebagai alat lempar pada saat melakukan perburuan binatang dengan menggunakan bantuan tali. 4. Serpian gamping kersikan dan serpian andesit kersikan digunakan untuk berbagai keperluan seperti memotong, menggores, dan membuat lubang.
5. Serut fosil kayu adalah alat yang terbuat dari kayu yang telah membantu dan digunakan untuk menghaluskan permukaan benda, tulang, dan batu. 6. Kapak perimbas dan kapak penata berfungsi sebagai perimbas kayu, pemahat tulang, dan sebagai senjata. 7. Proto kapak genggam. Kapak ini memiliki bentuk hampir sama dengan jenis kapak penetak dan kapak perimbas, namun bentuknya jauh lebih kecil. Berfungsi untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging hewan. Kapak genggam banyak ditemui di daerah Pacitan. Nah, itu tadi kegiatan kita di Museum Manusia Purba Sangiran sebagai bentuk pemahaman lebih dalam tentang mata kuliah evolusi. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. See you next time.